Hai semuanya, pernah nggak di tengah hari yang kelihatannya biasa saja, tiba-tiba kita merasa hidup ini kayak lewat begitu cepat tanpa benar-benar kita rasakan? Bangun tidur, melakukan rutinitas, menyelesaikan kewajiban, lalu malam datang dan kita bertanya pelan dalam hati, hari ini sebenarnya kita hidup atau cuma bertahan? Pertanyaan itu sering muncul bukan karena hidup kita buruk, tapi justru karena kita jarang benar-benar hadir di dalamnya. Kita sering hidup di kepala sendiri, sibuk dengan pikiran tentang masa depan atau bayangan masa lalu, sampai lupa bahwa hidup itu sebenarnya terjadi di detik ini, di napas yang sedang kita tarik, di langkah yang sedang kita pijak, di perasaan yang sedang kita rasakan apa adanya. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup baru bisa dinikmati kalau semuanya sudah beres, kalau target tercapai, kalau masalah selesai, kalau keadaan ideal sudah terwujud. Akibatnya, hari ini selalu terasa seperti ruang tunggu, bukan ruang hidup. Kita menunda bahagia, menunda tenang, menunda menikmati, sambil berkata dalam hati, nanti saja kalau sudah sampai di sana. Padahal, tanpa sadar, hidup terus berjalan, waktu terus bergerak, dan momen-momen kecil yang seharusnya bisa kita rasakan, malah lewat begitu saja tanpa jejak. Rasakan dan nikmati hidup ini bukan berarti kita harus selalu bahagia atau hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, menikmati hidup itu tentang berani hadir di semua rasa, termasuk rasa lelah, kecewa, bingung, dan sedih. Banyak orang salah paham, mengira menikmati hidup artinya selalu tersenyum dan terlihat baik-baik saja. Padahal hidup yang benar-benar dirasakan itu penuh warna, kadang terang, kadang redup, kadang hangat, kadang dingin, dan semuanya sah untuk dirasakan. Kita sering terlalu keras pada diri sendiri. Saat capek, kita memarahi diri karena merasa kurang kuat. Saat sedih, kita menghakimi diri karena merasa kurang bersyukur. Saat gagal, kita merasa hidup ini sedang melawan kita. Padahal semua perasaan itu bukan musuh. Perasaan adalah bahasa tubuh dan jiwa yang sedang memberitahu bahwa kita manusia. Menikmati hidup dimulai dari berhenti memusuhi perasaan sendiri dan mulai mendengarkannya dengan jujur. Ada momen ketika hidup terasa berat bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita terus melawan kenyataan. Kita ingin hari ini berbeda, ingin orang lain berubah, ingin keadaan sesuai harapan. Dan saat itu tidak terjadi, kita tersiksa. Padahal kenyataan tidak pernah meminta persetujuan kita, ia hanya terjadi. Saat kita berhenti berperang dengan apa yang sudah ada dan mulai berdamai dengan apa yang sedang terjadi, disitulah ruang untuk menikmati hidup perlahan terbuka. Menikmati hidup bukan soal memiliki lebih banyak, tapi merasakan lebih dalam. Dua orang bisa berada di tempat yang sama, situasi yang sama, tapi mengalami hidup yang sangat berbeda. Yang satu sibuk dengan ponsel, pikiran kemana-mana, hatinya kosong. Yang satu lagi diam, memperhatikan sekitar, mendengar suara, dan hatinya penuh. Perbedaannya bukan pada keadaan, tapi pada kehadiran. Kita terlalu sering hidup sambil terburu-buru. Bahkan saat tidak dikejar apapun, kita tetap merasa harus cepat. Makan cepat, berjalan cepat, berbicara cepat, berpikir cepat. Seolah-olah kalau melambat sedikit saja, kita akan tertinggal dari sesuatu yang tidak jelas. Padahal, hidup tidak pernah meminta kita berlari sepanjang waktu. Hidup justru sering meminta kita berhenti sejenak dan merasakan. Rasakan hidup ini saat kalian minum air dan benar-benar sadar akan dinginnya. Rasakan saat kalian berjalan dan menyadari langkah kaki menyentuh tanah. Rasakan saat kalian berbincang dengan seseorang dan benar-benar mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran bicara. Hal-hal sederhana ini mungkin terdengar sepele, tapi justru di sanalah hidup sebenarnya bersembunyi. Kita juga sering terlalu sibuk menilai hidup sampai lupa menjalaninya. Hari ini dinilai produktif atau tidak, bermakna atau tidak, berhasil atau gagal. Penilaian itu tidak salah, tapi jika terlalu dominan, hidup berubah menjadi laporan, bukan pengalaman. Menikmati hidup bukan berarti berhenti berkembang, tapi berhenti mengubah setiap hari menjadi ajang pembuktian diri. Ada saatnya kita perlu bertanya dengan jujur, selama ini kita hidup untuk apa dan untuk siapa? Apakah kita menjalani hari-hari ini karena pilihan sadar, atau hanya mengikuti arus dan ekspektasi? Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan, karena sulit menikmati hidup yang bahkan tidak kita sadari sedang kita jalani. Menikmati hidup juga berarti memberi diri izin untuk tidak selalu kuat. Ada hari ketika kita hanya ingin diam, tidak ingin berprestasi, tidak ingin terlihat hebat. Hari-hari seperti itu bukan kegagalan, itu adalah bagian dari ritme manusia. Alam pun tidak selalu mekar, ada musim gugur, ada musim dingin, dan semuanya punya peran. Ketika kita berhenti memaksa diri untuk selalu berada di puncak, kita mulai bisa menikmati dataran, lembah, dan jalan berliku. Hidup tidak perlu selalu naik untuk terasa hidup.
Terkadang duduk sebentar dan bernapas dalam-dalam sudah cukup untuk mengingatkan kita bahwa kita masih ada di sini, masih bernapas, masih hidup. Menikmati hidup juga erat hubungannya dengan cara kita memandang waktu. Kita sering memperlakukan waktu seperti musuh yang harus dikejar atau dilawan. Takut ketinggalan, takut terlambat, takut usia bertambah tanpa pencapaian yang dianggap layak. Ketakutan itu pelan-pelan menggerogoti kemampuan kita untuk menikmati apa yang sedang terjadi sekarang. Kita hadir secara fisik, tapi pikiran selalu melompat ke nanti atau kembali ke kemarin. Padahal waktu tidak pernah meminta kita untuk mengalahkannya. Waktu hanya berjalan. Yang membuatnya terasa menekan adalah ekspektasi yang kita tumpuk di atasnya. Ekspektasi tentang harus sudah sejauh apa di usia tertentu, harus sudah seperti apa dibanding orang lain, harus sudah punya apa agar hidup dianggap berhasil. Saat hidup diukur dengan garis-garis itu, wajar jika kita merasa selalu kurang dan sulit menikmati perjalanan. Rasakan hidup ini dengan cara yang lebih manusiawi. Sadari bahwa setiap orang punya tempo yang berbeda. Ada yang berlari cepat, ada yang berjalan santai, ada yang sering berhenti. Tidak ada yang salah selama kalian sadar sedang kemana dan mengapa melangkah ke sana. Menikmati hidup bukan tentang sampai paling cepat, tapi tentang sadar di setiap langkah. Kita juga sering terjebak dalam kebisingan. Bukan hanya kebisingan suara, tapi kebisingan pikiran, opini, tuntutan, dan perbandingan. Setiap hari kita disuguhi cerita orang lain yang terlihat lebih bahagia, lebih sukses, lebih hidup. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan isi dapur hidup kita dengan etalase hidup orang lain. Dari situlah rasa kurang muncul dan kenikmatan hidup perlahan menguap. Padahal apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil yang dipilih untuk ditampilkan. Kita tidak tahu lelahnya, takutnya, atau kosongnya. Saat kita berhenti membandingkan dan mulai fokus pada hidup sendiri, ada ruang tenang yang muncul. Ruang di mana kita bisa bertanya apa yang sebenarnya membuat kita merasa hidup, bukan apa yang membuat kita terlihat hidup di mata orang lain. Menikmati hidup juga berarti berani jujur pada diri sendiri. Jujur tentang apa yang kita suka, apa yang kita hindari, apa yang membuat kita lelah, dan apa yang memberi kita energi. Banyak dari kita menjalani hidup yang secara sosial terlihat baik, tapi secara batin terasa hampa. Kita mengikuti jalur yang dianggap benar, tapi lupa bertanya apakah jalur itu benar untuk kita. Kejujuran pada diri sendiri memang tidak selalu nyaman. Kadang menyakitkan, kadang membingungkan, kadang membuat kita harus mengubah arah. Tapi dari situlah hidup yang terasa nyata mulai tumbuh. Hidup yang dirasakan bukan hidup yang performa, tapi hidup yang selaras. Ada juga soal hubungan. Kita sering lupa bahwa menikmati hidup tidak bisa dilepaskan dari cara kita hadir dalam relasi. Terlalu sering kita bertemu tanpa benar-benar bertemu, duduk bersama tapi pikiran kemana-mana, mendengar tanpa menyimak, berbicara tanpa benar-benar membuka diri. Hubungan seperti ini melelahkan dan hampa meski terlihat ramai. Rasakan hidup ini dengan hadir utuh saat bersama orang lain. Bukan untuk selalu menyenangkan, tapi untuk benar-benar ada. Kadang cukup dengan mendengarkan tanpa menghakimi, atau menemani tanpa memberi solusi. Hubungan yang hangat seringkali bukan karena percakapan yang hebat, tapi karena kehadiran yang tulus. Menikmati hidup juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Hidup tidak pernah rapi, selalu ada rencana yang meleset, orang yang mengecewakan, dan diri kita sendiri yang kadang tidak sesuai harapan. Jika kita menunggu hidup rapi untuk bisa menikmatinya, kita akan menunggu selamanya. Justru di kekacauan kecil itulah hidup terasa hidup. Saat kita tertawa di tengah lelah, saat kita belajar dari kesalahan, saat kita tetap melangkah meski tidak yakin. Menikmati hidup bukan berarti menutup mata dari masalah, tapi berhenti membiarkan masalah mencuri seluruh ruang rasa kita. Ada keindahan dalam hidup yang dijalani dengan kesadaran bahwa kita tidak mengendalikan segalanya. Saat kita berhenti menggenggam terlalu erat, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kita berhenti menambah beban dengan perlawanan yang tidak perlu. Rasakan dan nikmati hidup ini juga berarti membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan suara batin yang keras, penuh tuntutan, dan jarang memberi apresiasi. Setiap kesalahan dibesar-besarkan, setiap keberhasilan dianggap kurang. Suara ini pelan-pelan membuat hidup terasa seperti lomba tanpa garis akhir. Padahal hidup bukan tentang terus membuktikan nilai diri. Nilai diri tidak lahir dari seberapa sibuk kita, seberapa produktif kita, atau seberapa diakui kita. Nilai diri ada karena kita ada. Saat kita mulai memperlakukan diri dengan lebih ramah, hidup pun terasa lebih layak untuk dinikmati. Menikmati hidup juga berarti memberi ruang untuk berhenti. Berhenti sejenak dari mengejar, dari memperbaiki, dari menilai. Hening bukan musuh, diam bukan kemunduran. Kadang kita justru menemukan kembali rasa hidup saat kita berhenti mengisi setiap celah dengan aktivitas. Di dunia yang memuja kesibukan, melambat sering dianggap kelemahan. Padahal melambat adalah bentuk keberanian.
keberanian untuk tidak larut dalam arus, keberanian untuk mendengarkan diri, keberanian untuk hidup dengan sadar. Saat kita melambat, kita mulai melihat hal-hal yang selama ini terlewat. Rasakan hidup ini saat pagi datang tanpa tergesa, saat senja turun tanpa harus diabadikan, saat malam hadir dengan keheningannya. Tidak semua momen perlu dibagikan, tidak semua pengalaman perlu divalidasi. Beberapa hal cukup dirasakan dan disimpan di dalam. Menikmati hidup juga berarti menerima bahwa tidak semua hari akan terasa bermakna. Ada hari-hari datar, membosankan, dan terasa sia-sia. Tapi hidup tidak kehilangan maknanya hanya karena satu hari terasa biasa. Makna hidup seringkali tidak dramatis. Ia tersembunyi dalam konsistensi, dalam kesabaran, dalam keberlanjutan. Kita sering mencari makna besar, tujuan agung, jawaban final. Padahal makna hidup sering berubah seiring kita berubah. Apa yang bermakna hari ini bisa berbeda besok, dan itu tidak apa-apa. Menikmati hidup berarti memberi diri izin untuk tumbuh tanpa harus selalu tahu ujungnya. Ada juga soal luka. Tidak mungkin menikmati hidup tanpa berani mengakui bahwa kita pernah terluka. Menyangkal luka hanya membuatnya bekerja diam-diam. Mengakui luka bukan tanda lemah, tapi tanda sadar. Dari kesadaran itu, kita belajar memahami diri dengan lebih dalam. Rasakan hidup ini bahkan saat rasa sakit hadir, bukan untuk menikmatinya, tapi untuk tidak melarikan diri. Karena seringkali setelah kita duduk bersama rasa sakit tanpa perlawanan, ada kelegaan kecil yang muncul. Kelegaan karena kita tidak lagi sendirian melawan diri sendiri. Menikmati hidup juga berarti menerima bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik. Kita bisa merencanakan, berusaha, dan berharap, tapi hasil akhirnya tidak selalu sesuai keinginan. Saat kita belajar mempercayai proses, hidup terasa lebih ramah. Percaya bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi berhenti mengikat kebahagiaan pada hasil tertentu. Saat kita melakukan yang bisa dilakukan hari ini dengan niat yang jujur, itu sudah cukup. Sisanya biarlah hidup berjalan dengan caranya sendiri. Hidup yang dirasakan bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang dijalani dengan kesadaran bahwa kita sedang hidup, bahwa setiap nafas adalah tanda hadir, setiap langkah adalah kesempatan, setiap hari adalah ruang untuk belajar merasakan lebih dalam. Pada akhirnya, rasakan dan nikmati hidup ini adalah ajakan sederhana yang sering kita lupakan. Ajakan untuk kembali ke tubuh, ke nafas, ke momen. Ajakan untuk berhenti hidup hanya di kepala. Ajakan untuk mengingat bahwa hidup bukan proyek yang harus diselesaikan, tapi pengalaman yang sedang berlangsung. Kalian semua tidak perlu menunggu hidup ideal untuk mulai menikmatinya. Tidak perlu menunggu bahagia dulu untuk bersyukur. Tidak perlu tenang dulu untuk bernafas. Hidup selalu terjadi sekarang, bukan nanti, bukan kemarin. Menikmati hidup juga berarti menerima bahwa kita tidak selalu siap, tidak selalu yakin, dan tidak selalu kuat. Tapi kita tetap berjalan, tetap hadir, tetap mencoba merasakan meski kadang terasa hambar. Karena hidup tidak menuntut kesempurnaan, hanya kehadiran. Ada keindahan dalam hidup yang dijalani apa adanya, dalam pagi yang biasa, dalam langkah yang pelan, dalam hati yang kadang ragu. Saat kita berhenti mencari hidup yang luar biasa, kita justru menemukan bahwa hidup yang biasa ini ternyata penuh rasa. Rasakan hidup ini saat kalian gagal dan tetap bangkit, saat kalian lelah dan memilih istirahat, saat kalian kecewa dan tetap terbuka. Semua itu adalah bagian dari hidup yang utuh, tidak perlu dibuang, tidak perlu disembunyikan. Menikmati hidup juga berarti mengurangi tuntutan yang tidak perlu. Tidak semua hal harus sempurna, tidak semua hari harus produktif, tidak semua orang harus mengerti kita. Saat tuntutan berkurang, ruang bernafas bertambah. Hidup menjadi lebih ringan bukan karena beban hilang, tapi karena kita berhenti menambah beban dengan ekspektasi yang tidak realistis. Kita belajar mempercayai diri yang sedang dalam proses, bukan versi akhir yang belum tentu pernah ada. Rasakan hidup ini dengan penuh rasa ingin tahu. Lihat hari ini sebagai kesempatan, bukan ujian. Dengarkan diri sendiri dengan lebih lembut. Perlakukan hidup seperti teman seperjalanan, bukan lawan yang harus ditaklukkan. Ketika kita benar-benar hadir, hidup tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus ditakuti atau dikejar. Ia menjadi sesuatu yang bisa dirasakan, dijalani dan dinikmati pelan-pelan. Bahkan di tengah ketidakpastian, ada ketenangan kecil yang muncul dari kesadaran bahwa kita sedang hidup. Kalian semua tidak terlambat, tidak tertinggal, tidak rusak. Kalian sedang berada di tengah perjalanan, dan itu sudah cukup.
Menikmati hidup bukan soal sejauh apa kita melangkah, tapi seberapa sadar kita melangkah. Maka hari ini, jika memungkinkan, berhentilah sejenak. Tarik nafas, rasakan tubuh, sadari sekitar. Tidak perlu perubahan besar, cukup kehadiran kecil yang jujur, karena disitulah hidup mulai terasa. Rasakan dan nikmati hidup ini bukan karena hidup selalu baik, tapi karena hidup selalu terjadi. Dan selama kita masih di sini, masih bernafas, masih bisa merasakan, hidup layak untuk dijalani dengan penuh kesadaran. Seringkali kita baru sadar hidup ini berharga ketika sesuatu hilang atau berubah. Saat kesehatan menurun, saat orang yang kita sayangi menjauh, atau saat rutinitas yang dulu terasa membosankan, tiba-tiba tidak bisa lagi dijalani. Di momen-momen itu, kita menoleh ke belakang dan berkata, ternyata hal-hal sederhana yang dulu kita anggap biasa adalah bagian penting dari hidup. Padahal kesadaran itu tidak harus menunggu kehilangan. Kita bisa belajar merasakannya sekarang, saat semuanya masih ada. Menikmati hidup juga berarti membiasakan diri menghargai hal kecil, tanpa harus menunggu momen besar. Tidak semua kebahagiaan datang dalam bentuk pencapaian besar atau perubahan dramatis. Banyak kebahagiaan hadir diam-diam, lewat pagi yang tenang, lewat tawa singkat, lewat rasa lega setelah menyelesaikan sesuatu yang sederhana. Saat kita terlalu fokus pada tujuan besar, kita sering melewatkan kebahagiaan kecil yang sebenarnya menopang hidup sehari-hari. Kita hidup di zaman yang membuat segalanya terasa mendesak, seolah-olah kalau kita tidak bergerak cepat, kita akan kalah. Tapi hidup bukan kompetisi. Hidup adalah perjalanan yang sangat personal. Ketika kita terus membandingkan kecepatan hidup kita dengan orang lain, kita kehilangan ritme sendiri. Padahal, ritme itulah yang membuat hidup terasa nyaman untuk dijalani. Rasakan hidup ini dengan mengikuti ritme diri sendiri. Ada hari di mana kita penuh energi, ada hari di mana kita hanya ingin bertahan. Keduanya sama-sama valid. Tidak semua hari harus diisi dengan pencapaian. Ada hari yang cukup diisi dengan keberlangsungan. Bertahan pun adalah bentuk keberhasilan yang sering diremehkan. Menikmati hidup juga berarti mengizinkan diri untuk berubah. Kita sering merasa harus konsisten dengan versi diri yang lama, padahal manusia memang makhluk yang terus bergerak. Apa yang cocok dulu bisa jadi tidak lagi relevan sekarang. Saat kita berani melepaskan identitas lama yang sudah tidak sejalan, hidup terasa lebih jujur. Perubahan sering menakutkan karena membawa ketidakpastian. Tapi ketidakpastian adalah bagian alami dari hidup. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi, bahkan 1 jam ke depan. Saat kita berhenti menuntut kepastian mutlak, kita mulai bisa menikmati proses berjalan tanpa harus tahu semua jawabannya. Rasakan hidup ini tanpa harus selalu mengerti segalanya. Tidak semua hal perlu dianalisis, tidak semua perasaan perlu diberi nama. Ada hal-hal yang cukup dirasakan lalu dilepaskan. Hidup tidak selalu meminta pemahaman, kadang hanya kehadiran. Ada kelegaan besar ketika kita berhenti memaksa hidup agar masuk ke dalam skenario ideal. Saat kita menerima bahwa hidup punya caranya sendiri untuk berjalan, kita tidak lagi terlalu tegang. Kita tetap berusaha, tapi tidak lagi menggenggam hasil dengan penuh kecemasan. Menikmati hidup bukan berarti menyerah, tapi berhenti bertarung dengan hal-hal yang memang di luar kendali. Energi yang tadinya habis untuk melawan kenyataan bisa dialihkan untuk merawat diri dan menjalani hari dengan lebih sadar. Hidup yang dirasakan adalah hidup yang tidak selalu diwarnai kepastian. Ada banyak momen di mana kita melangkah sambil ragu, mengambil keputusan tanpa jaminan hasil, dan tetap bergerak meski takut salah. Tapi justru disitulah keberanian hidup diuji, bukan pada saat semuanya jelas dan aman. Kita sering menunda menikmati hidup karena merasa belum pantas, belum cukup berhasil, belum cukup stabil, belum cukup baik. Padahal, hidup tidak mengenal kata pantas atau tidak pantas. Hidup terjadi begitu saja, dan kita ada di dalamnya. Menunggu pantas hanya membuat kita terus menunda merasakan apa yang sebenarnya sudah ada. Rasakan hidup ini tanpa harus menunggu versi terbaik dari diri sendiri. Versi terbaik bukan tujuan akhir, tapi proses yang terus berubah. Saat kita menunggu versi ideal, kita kehilangan kesempatan menikmati versi nyata yang sedang hidup hari ini.
Menikmati hidup juga berarti belajar memaafkan. Bukan hanya memaafkan orang lain, tapi juga memaafkan diri sendiri. Memaafkan pilihan yang dulu diambil dengan keterbatasan yang ada. Memaafkan kesalahan yang terjadi saat kita belum tahu lebih baik. Tanpa pemaafan, hidup terasa berat karena kita terus membawa beban masa lalu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi berhenti menghukum diri tanpa henti. Saat kita berdamai dengan masa lalu, kita memberi ruang bagi hidup hari ini untuk bernafas. Kita tidak lagi berjalan sambil menyeret penyesalan. Rasakan hidup ini dengan hati yang lebih lapang. Tidak semua hal harus disimpan. Tidak semua luka harus terus dibawa. Melepaskan bukan berarti lemah, tapi sadar bahwa hidup terus berjalan dan kita berhak melangkah lebih ringan. Menikmati hidup juga berarti menerima bahwa kebahagiaan tidak selalu terasa intens. Kadang kebahagiaan hadir dalam bentuk tenang, tidak berisik, tidak berlebihan, tapi stabil. Di dunia yang terbiasa dengan sensasi tinggi, ketenangan sering disalahartikan sebagai kebosanan. Padahal, ketenangan adalah tanda bahwa kita tidak sedang berperang dengan diri sendiri. Saat hidup terasa tenang, jangan buru-buru menciptakan drama hanya untuk merasa hidup. Hidup tidak perlu selalu bergejolak untuk bermakna. Ada keindahan dalam hari-hari yang berjalan biasa. Rasakan hidup ini saat tidak ada yang perlu dibuktikan. Saat kita tidak perlu menjelaskan diri pada siapapun. Saat kita cukup menjadi diri sendiri tanpa topeng. Momen-momen seperti ini sering datang diam-diam dan cepat berlalu jika kita tidak sadar. Menikmati hidup adalah tentang kesediaan hadir di momen seperti itu. Bukan momen yang terlihat hebat, tapi momen yang terasa jujur. Disitulah hidup terasa paling nyata. Seringkali kita lupa bahwa tubuh juga bagian dari hidup yang perlu dirasakan. Kita hidup di kepala terlalu lama, sibuk dengan pikiran, rencana, dan kekhawatiran, sampai lupa bahwa tubuh menyimpan banyak pesan. Lelah yang tidak didengar berubah jadi sakit. Emosi yang ditekan berubah jadi tegang. Menikmati hidup juga berarti kembali mendengarkan tubuh. Rasakan hidup ini saat tubuh meminta istirahat dan kita mengabulkannya. Saat tubuh butuh bergerak dan kita mengizinkannya. Hubungan yang baik dengan tubuh membuat hidup terasa lebih seimbang. Kita tidak lagi memaksa diri melampaui batas hanya demi memenuhi tuntutan yang kadang tidak perlu. Menikmati hidup juga berarti memberi ruang bagi kesenangan tanpa rasa bersalah. Banyak dari kita merasa bersalah saat menikmati sesuatu. Seolah-olah kesenangan harus selalu dibayar dengan kerja keras atau penderitaan terlebih dahulu. Padahal, menikmati hidup bukan hadiah, tapi bagian alami dari hidup itu sendiri. Kesenangan tidak harus mewah. Bisa sesederhana menikmati makanan tanpa terburu-buru, menikmati waktu sendiri tanpa distraksi, atau menikmati kehadiran orang terdekat tanpa agenda. Saat kita berhenti merasa bersalah atas momen-momen ini, hidup terasa lebih ramah. Rasakan hidup ini dengan rasa syukur yang jujur, bukan yang dipaksakan. Bersyukur bukan berarti menutup mata dari kesulitan, tapi menyadari bahwa di tengah kesulitan pun masih ada hal yang bisa dirasakan. Syukur yang jujur tidak menekan perasaan, tapi berjalan berdampingan dengannya. Menikmati hidup juga berarti menerima bahwa tidak semua hari akan terasa cerah. Ada hari mendung yang datang tanpa sebab jelas. Saat itu terjadi, kita tidak perlu buru-buru mengusirnya. Mendung juga bagian dari cuaca hidup. Ia datang dan pergi. Ketika kita berhenti melabeli hari buruk sebagai kegagalan, kita mulai bisa menjalani hari-hari itu dengan lebih lembut. Kita tidak lagi merasa hidup ini salah, hanya karena perasaan kita sedang tidak baik. Rasakan hidup ini bahkan saat kita tidak tahu harus kemana. Kebingungan bukan tanda tersesat, tapi tanda bahwa kita sedang mencari. Dalam kebingungan, ada potensi pertumbuhan yang sering terlewat jika kita terlalu cepat mencari jawaban instan. Menikmati hidup bukan tentang selalu tahu arah, tapi tentang tetap berjalan meski arah belum jelas. Kepercayaan kecil pada diri sendiri sering cukup untuk satu langkah berikutnya. Pada akhirnya, hidup yang benar-benar dirasakan adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran bahwa kita manusia. Kita punya batas, punya emosi, punya kebutuhan untuk berhenti, dan punya hak untuk menikmati perjalanan ini tanpa harus terus merasa dikejar. Rasakan dan nikmati hidup ini bukan sebagai tuntutan, tapi sebagai undangan. Undangan untuk hadir,
undangan untuk berhenti sejenak dari kebisingan. Undangan untuk kembali ke diri sendiri tanpa penghakiman. Kalian semua tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk mulai menikmatinya. Tidak perlu keputusan besar, tidak perlu perubahan ekstrim. Kadang cukup dengan memperlambat satu momen, memperhatikan satu napas, atau jujur pada satu perasaan. Menikmati hidup juga berarti menerima bahwa hidup tidak selalu adil, tidak selalu sesuai rencana, dan tidak selalu mudah. Tapi di tengah semua itu, selalu ada ruang kecil untuk merasakan. Selalu ada celah untuk hadir. Rasakan hidup ini saat kalian bangun dan menyadari masih ada hari yang bisa dijalani. Saat kalian lelah tapi masih bertahan. Saat kalian jatuh tapi tetap bangkit. Semua itu adalah bukti bahwa hidup sedang berlangsung. Menikmati hidup bukan tentang menghilangkan rasa sakit, tapi tentang tidak membiarkan rasa sakit menghapus seluruh rasa. Kita bisa terluka dan tetap hidup. Kita bisa kecewa dan tetap melangkah. Hidup tidak menunggu kita siap. Hidup terjadi sekarang. Dan selama kita masih bernapas, masih bisa merasakan, kita selalu punya kesempatan untuk hadir lebih utuh. Maka jangan tunda lagi, jangan tunggu semuanya sempurna. Rasakan hari ini dengan apa adanya. Nikmati momen ini tanpa harus menilainya. Karena hidup bukan sesuatu yang harus diselesaikan, tapi sesuatu yang sedang kita jalani, detik demi detik, dengan segala rasa yang menyertainya. Seringkali kita terlalu sibuk mencari arti hidup, sampai lupa bahwa hidup itu sendiri sudah punya rasa. Kita membaca banyak hal, mendengar banyak nasihat, menyimpan banyak teori tentang bagaimana seharusnya hidup dijalani. Tapi lupa satu hal paling sederhana, yaitu hidup itu perlu dialami, bukan hanya dipahami. Tidak semua hal harus masuk akal dulu untuk bisa dirasakan. Ada momen yang baru terasa bermakna setelah kita menjalaninya, bukan sebelum itu. Rasakan hidup ini dengan memberi ruang pada spontanitas kecil. Tidak semua hal harus direncanakan rapi. Kadang, keputusan sederhana yang diambil tanpa banyak pertimbangan justru membawa pengalaman yang hangat. Hidup yang terlalu kaku sering kehilangan kejutan-kejutan kecil yang sebenarnya memberi warna. Saat kita terlalu takut salah, kita sering memilih aman, padahal aman tidak selalu berarti hidup. Menikmati hidup juga berarti berani hadir sepenuhnya, meski ada risiko terluka. Menutup diri mungkin terasa aman, tapi juga membuat hidup terasa hambar. Saat kita berani membuka hati, kita memang bisa kecewa, tapi kita juga memberi kesempatan pada hidup untuk terasa lebih nyata. Hidup yang dirasakan adalah hidup yang berani disentuh, bukan hanya diamati dari kejauhan. Kita juga perlu berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua usaha akan berbuah seperti yang diharapkan. Ada kerja keras yang tidak dihargai, ada niat baik yang disalahpahami, ada doa yang belum terjawab. Jika kita menggantungkan rasa hidup hanya pada hasil, kita akan sering kecewa. Tapi jika kita belajar menghargai proses, hidup terasa lebih layak dijalani, meski hasilnya belum terlihat. Rasakan hidup ini bahkan saat langkah terasa berat. Tidak semua hari harus dilalui dengan semangat tinggi. Ada hari yang cukup dilalui dengan ketahanan. Bertahan di hari sulit adalah bentuk keberanian yang jarang disorot, tapi sangat nyata. Hidup bukan hanya tentang momen bersinar, tapi juga tentang kemampuan tetap berdiri saat cahaya redup. Menikmati hidup juga berarti berhenti mengukur diri dengan standar yang terus berubah. Apa yang dianggap berhasil hari ini bisa terasa kurang besok. Jika kita terus mengejar pengakuan, kita akan kelelahan tanpa akhir. Saat kita mulai mendefinisikan hidup berdasarkan nilai yang kita yakini, bukan penilaian orang lain, ada ketenangan yang muncul. Hidup terasa lebih manusiawi ketika kita mengizinkan diri untuk tidak tahu segalanya. Tidak tahu arah, tidak tahu hasil, tidak tahu kapan semuanya akan terasa jelas. Ketidaktahuan bukan kelemahan, tapi ruang untuk belajar dan tumbuh. Dalam ruang itulah hidup bergerak. Pada titik tertentu kita akan menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar menunggu kesiapan kita. Ia terus berjalan, membawa hari baik dan hari sulit silih berganti. Menikmati hidup bukan tentang mengendalikan semua itu, tapi tentang ikut berjalan tanpa terus-menerus melawan arus. Saat kita berhenti menolak apa yang sedang terjadi, beban di dada terasa lebih ringan. Rasakan dan nikmati hidup ini sebagai pengalaman yang tidak perlu selalu diringkas menjadi kesimpulan. Hidup tidak harus selalu menghasilkan pelajaran besar. Ada hari yang hanya perlu dijalani, tanpa makna dramatis, tanpa hikmah mendalam. Dan itu tidak membuat hidup menjadi kurang berharga.
Justru di hari-hari biasa itulah hidup membentuk kita secara perlahan. Menikmati hidup juga berarti membiarkan diri merasakan jeda. Tidak setiap kekosongan harus segera diisi. Tidak setiap kesunyian harus diusir. Dalam jeda, kita sering menemukan kembali diri yang selama ini tertimbun kesibukan. Jeda memberi kesempatan bagi hidup untuk terasa lagi. Rasakan hidup ini dengan cara yang lebih lembut. Kurangi penghakiman, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing, termasuk kita. Saat kita lebih lembut, hidup terasa lebih ramah. Menikmati hidup bukan berarti hidup selalu terasa indah. Tapi ketika kita berhenti menuntut hidup untuk selalu indah, kita mulai melihat keindahan kecil yang selama ini tersembunyi. Dalam kejujuran, dalam ketidaksempurnaan, dalam upaya yang sederhana. Kalian semua tidak harus menjadi versi ideal untuk layak menikmati hidup. Kalian cukup menjadi versi yang sedang berjalan hari ini. Dengan segala kekurangan, dengan segala kebingungan, dengan segala usaha yang mungkin belum terlihat hasilnya. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling sadar sedang berjalan. Selama kita masih bernafas, masih bisa merasakan, masih bisa hadir, hidup selalu layak untuk dinikmati. Maka hari ini, apapun yang sedang kalian jalani, izinkan diri untuk merasakannya. Karena disitulah hidup benar-benar terjadi.